Halo, perkenalkan nama saya Alessandro Gerald Kurniawan. Saya dengan NIM 2025 131035 dan teman saya. Halo, nama saya William Arestiano dengan NIM 2025 131039. Di sini kami kelompok 2 akan mengerjakan sebuah tugas yaitu selection sort dengan melalui dua jenis tugas yaitu dengan presentasi dan codingan yang akan kami praktikkan di laptop. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort menggunakan PowerPoint. Yang pertama di sini, oke. Yang pertama kita akan masuk dalam cara kerja selection sort. Contoh selection sort, kita di sini menggunakan list 15248 pada VS Code. Yang pertama, dimulai dari posisi pertama. Cari angka yang terkecil dari seluruh data. Di sini saya ada memberikan sebuah gambar. Kebetulan angka pertama ini adalah angka 1, adalah angka yang terkecil. Jadi, ia posisinya sudah di depan dan tidak akan ditukar lagi. Kemudian, membandingkan dengan semua elemen setelahnya. Cari terkecil dari sisa 5, 2, 4, 8. Jadi, setelah angka pertama sudah ditemukan, maka selanjutnya mencari angka yang terkecil pada elemen kedua. Di sini, maka angka 2 akan ditukar dengan angka 5. Jika elemen pertama adalah yang terkecil, selanjutnya mencari angka lain yang terkecil setelah elemen pertama. Begitu seterusnya. Kemudian setelah elemen pertama yaitu angka 1, elemen kedua angka 2 sudah ditemukan, selanjutnya mencari angka yang terkecil dari sisa 5, 4, 8. Di sini di antara 3 angka 4 adalah elemen terkecil selain dari angka 5 dan 8, maka angka 4 akan ditukar dengan angka 5. Tukar elemen yang kamu anggap terkecil di antara sisa tersebut. Ketika 4 sudah ditukar, maka tersisa angka 5 dan 8. Semua elemen sudah berurut ketika dijalankan, lalu ulangi proses yang sama untuk sisa list. Maka berikut ini adalah tampilannya dari angka yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 1, 2, 4, 5, 8. Ini adalah hasil output yang dipraktekkan dengan VS Code Python. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dari selection sort. Di sini yang pertama pola kerja yang sederhana. Kita pakai logika sehari-hari kita. Contohnya dalam pemilihan baju, ukurannya. Di sini kita memilih ukuran baju dari yang terkecil dari lemari pakaian yang kita miliki. Maka selanjutnya kita cari ukuran yang paling kecil ataupun yang paling besar. Kemudian kita menyusunnya secara berurutan. Yang kedua, cukup menggunakan variabel indeks, yaitu I, J, min IDX. Berikut keterangannya. I untuk posisi sekarang, J untuk mencari elemen, min IDX sebagai kandidat terkecil. Yang ketiga, pergerakan data terkontrol. Sistem mencari data yang dimulai dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam kelemahan dari selection sort. Oke, yang pertama, tidak dapat bekerja dengan cepat apabila berisi data yang banyak. Misalnya kita memiliki 1000 angka yang diacak dalam list. Jadi di sini sistem tidak akan dapat bergerak dengan cepat apabila memiliki data yang lumayan besar yang memakan waktu yang tidak sebentar. Yang kedua, tidak cocok untuk data yang sering berubah. Misalnya dalam keseharian kita seperti transaksi seperti pembelian kasir dan transfer bank yang tentunya datanya terus-menerus masuk dengan pergantian orang dan ini tidak tetap dan sistemnya selalu berubah-ubah.
Yang ketiga, tidak cocok data dalam ukuran yang besar, yang memakan waktu yang tidak sebentar. Misalnya mengurutkan data mahasiswa berbagai sekolah, yang tentunya berbagai tempat. Tidak hanya satu sekolah saja yang harus kita datakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan tentang selection sort. Oke, di sini adalah penjelasannya dan berikut contoh codingannya. Di sini, selection sort adalah cara mengurutkan data dengan mencari elemen terkecil ataupun yang terbesar dan meletakkannya di depan, lalu mengulangi proses itu untuk sisa data. Berikut contoh codingan selection sort. Di sini yang pertama ada mencari yang terbesar, yang kedua mencari terkecil. Di sini perbedaannya adalah di bagian if data J lebih besar dari data min id X, yang di bawah if data J lebih kecil dari data min id X. Jadi bedanya adalah perbedaan peletakan simbol antara lebih besar dan lebih kecil. Jadi digunakan sesuai kebutuhan kita. Di sini ada tampilannya. Contohnya yang mencari yang terbesar, my list-nya adalah 15428, maka ketika kita mengeprintnya, outputnya adalah 8, 5, 4, 2, dan 1. Sedangkan dalam mencari yang terkecil, yaitu if data J lebih kecil dari data min id X, maka hasil outputnya adalah 1, 2, 4, 5, dan 8. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam analogi sehari-hari. Oke, yang pertama adalah analogi kita dalam mengurutkan teman berdasarkan tinggi. Jadi tentunya di kehidupan kita setiap orang memiliki tubuh yang tidak sama. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang setara dengan kita. Di sini, bayangkan kamu ingin menyusun temanmu dari yang paling pendek hingga yang paling tinggi. Langkah-langkahnya, lihat semua teman-teman di sekitar kita. Pilih yang paling pendek, kemudian kita susun di paling depan. Kemudian, dari teman yang tersisa, cari yang paling pendek berikutnya. Kita meletakkannya di posisi yang kedua. Ulangi sampai semuanya tersusun. Jadi di sini kita ada contohnya. Di sini yang paling kiri, Shiva, itu adalah yang paling pendek. Kemudian kita mencari teman-teman kita yang paling pendek setelah Shiva. Di sini adalah Isan. Kemudian setelah mendapatkan keduanya, kita mencari lagi ke elemen yang ketiga. Yang paling pendek setelah Shiva dan Isan adalah Ahmad. Begitulah seterusnya. Ada Ratna, Santi, dan Doni. Jadi di sini sudah dapat kita pahami susunan teman-teman kita berdasarkan postur tubuh dari yang terpendek hingga yang paling tinggi. Contoh analogi yang kedua, mencari barang termurah di minimarket. Tentunya di minimarket memiliki berbagai harga yang berbeda-beda. Ada yang murah, ada yang mahal. Di sini, ketika kamu ingin membeli barang paling murah, maka caranya adalah lihat seluruh rak, lalu kita temukan barang yang paling termurah. Kemudian kita ambil dan letakkan ke keranjang paling depan. Kemudian cari barang termurah kedua dari rak. Kemudian lanjut seterusnya. Jadi kita menyusun barang yang paling murah paling depan. Kemudian kita mencari yang paling murah kedua di belakang elemen yang pertama tadi. Hingga seterusnya. Jadi kita tahu yang mana barang yang paling murah hingga yang paling mahal. Sekian penjelasan saya dari kelompok 2 tentang materi selection sort. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya William. Saya dari kelompok 2.
Di sini saya akan melakukan live coding untuk menjelaskan bagaimana cara kerja selection sort dalam Python yang bernama selection sort, yang function ini menerima parameter, yaitu parameter data. Nah, parameter data ini itu adalah list yang akan kita urutkan. Nah, selanjutnya di baris ini saya akan hitung berapa banyak elemen yang ada dalam list. Len data ini akan mengembalikan jumlah item. Hasilnya saya akan simpan di variabel n. Nah, informasi ini dipakai untuk menentukan berapa kali kita melakukan proses pengurutan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan loop pertama, yaitu for i in range. Nah, loop ini digunakan untuk menentukan posisi yang ingin kita isi, mulai dari posisi yang paling depan, yaitu indeks 0, lalu indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Pada setiap iterasi, kita akan menetapkan angka yang paling kecil itu di posisi i. Nah, pertama-tama kita anggap dulu bahwa angka terkecil itu berada di posisi i. Nanti kita akan lihat apakah asumsi ini benar atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan loop kedua, for j in range i plus 1. Nah, di bagian ini kita akan mulai mencari angka yang paling kecil dari indeks i plus 1 sampai akhir dari list. Lalu loop j itu akan mengecek satu persatu angka yang ada setelah posisi j. Selanjutnya kita akan melakukan if jika data j lebih kecil dari data indeks, maka jadi yang dilakukan jika misalnya data j lebih kecil dari data min dx, itu akan melakukan min dx sama dengan j. Nah, jika angka yang di posisi j itu lebih kecil dibandingkan dengan angka yang kita anggap paling kecil dari data min index ini, maka kita akan ubah min index itu menjadi j. Sekarang setelah selesai mencari angka terkecil, kita tukar angka di posisi i dengan angka terkecil yang sudah kita temukan. Nah, dengan cara ini kita setiap putaran akan memastikan posisi i berisi angka yang paling kecil dari list. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba. List, coba asal-asal aja. Nah,
saya akan memanggil print my list. Oke, nah saya buat sebuah list angka, lalu saya panggil fungsi selection sort. Setelah diproses, list tersebut akan menjadi urut dari angka yang paling kecil sampai paling besar. Nah, kita akan coba run. Nah, ini hasilnya. Nah. Jadi hasilnya itu sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah menjadi angka yang paling kecil ke besar. Dan jadi kesimpulannya, selection sort ini bekerja dengan cara memilih angka dari paling kecil lalu menempatkannya di posisi paling depan dan mengulang proses tersebut sampai seluruh list terurut. Metode ini sederhana, mudah dipahami, dan sangat cocok untuk dipelajari. Itu saja dari saya, terima kasih.